Halo, assalamualaikum. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama channel Abu Dada dan Arsya. Ini di hari 2 hari sebelum puasa ya teman-teman. Saya mau bersih-bersih gorden rumah dulu. Ini memang sudah jadi tradisi saya. Saya bersih-bersih itu bukan menjelang Lebaran ya teman-teman, tapi menjelang Ramadan, karena rumah setiap tahun kan ditinggal mudik ya teman-teman. Saya tidak ada di rumah, kami semua di sini mayoritas pendatang atau perantau, jadi setiap mau Lebaran pasti rumahnya kita tinggalkan. Nah, ini di sini saya udah habis cuci gorden ya teman-teman, tadi paginya. Nah, ini siangnya sekitar ya pukul 4-an lah sore ya. Saya sudah angkat dan ini saya setrika dulu. Ini horden mandinya itu setahun sekali teman-teman ya, menjelang Ramadan. Jadi semua saya turunkan, saya cucikan semua. Jadi suasana Ramadan itu benar-benar semeringah dan serba bersih ya teman-teman. Setelah kita maaf-maafan sama tetangga, sama kerabat, dan teman-teman, sama keluarga, dan rumah pun harus dalam kondisi bersih. Jadi bersih hati, bersih rumahnya juga. Nah, ini nanti saya pasang lagi teman-teman. Saya selalu melakukan tradisi ini setiap tahun teman-teman, karena kita menikmati rumah bersih itu pada saat Ramadan ya teman-teman. Nah, ini pada saat malam harinya hampir maghrib ya teman-teman, di luar sudah gelap. Saya mau pasang gorden tapi saya lap-lap dulu. Ini pasti berdebu. Sebetulnya ini ya teman-teman, enggak efektif ya, malam-malam baru saya terap, dan juga kondisi kamar dalam keadaan rapi. Ini kena debu lagi karena tadi siangnya itu saya harus prepare yang lain teman-teman, jadi ini baru kepegang. Iya, gimana teman-teman, persiapan untuk menyambut Ramadannya sudah mempersiapkan apa aja? Gimana di tempat teman-teman? Meriah tidak untuk malam Ramadannya yang pertama? Kalau di sini ya tempat saya benar-benar semeringah dan meriah ya teman-teman. Memang tempatnya kondisi rame dan juga sibuk, para ibu-ibu pada belanja semua ya teman-teman. Jadi mau Ramadannya itu benar-benar terasa banget. Itu rasanya bahagia banget teman-teman mau menghadapi puasa ya. Nah, beda lagi kalau mau Lebaran. Biasanya 2 minggu sebelum Lebaran sudah ada yang pamitan mudik teman-teman, tradisi di tempat saya. Padahal itu masih agak lama ya teman-teman. Mungkin mereka ingin menghindari macet. Dan dari mulai 2 minggu itu langsung sampai mendekati hari H, tetangga satu persatu sudah mulai berpamitan. Kalau saya biasanya mudiknya itu 1 hari sebelum Lebaran atau 2 atau 3 hari setelah Lebaran, karena biasanya saya berbagi waktu dulu ya teman-teman, atau bergiliran. Biasanya 1 tahun ini saya ke tempat ibu saya dulu, kita pamitan sambil Lebaran di daerah Tangerang. Nah, nanti setelah dari rumah orang tua saya baru kita pulang ke daerah suami saya di Jawa Tengah. Nah, jadi masih malam takbir tuh saya masih di rumah, masih prepare, packing ya teman-teman. Walaupun tetangga kanan dan kiri, depan belakang saya itu udah sepi teman-teman, karena waktu suaminya juga masih belum bisa hengkang dari pekerjaan. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini keesokan harinya saya mau beli aksesoris untuk menyambut Ramadan. Saya mau bikin di rumah ya teman-teman, biar tambah semarak dan tambah semeringah di dalam rumah. Jadi Ramadannya benar-benar terasa banget di hati ya teman-teman. Benar-benar terkesan lah pokoknya Ramadannya. Nah, ini harganya tidak terlalu mahal ya teman-teman, kisaran 20 ribuan.
dan paling mahal pun paling 50.000. Tapi tergantung dari materialnya ya teman-teman. Kalau ini dari plastik dia agak mahal, tapi atau kayu juga agak mahal. Tapi kalau dari kardus atau karton itu yang agak murah. Jadi masih terjangkau sesuai budget ya teman-teman. Ini hanya untuk menyemarakan saja biar suasana di rumah itu semakin terasa Ramadan ya teman-teman. Di sini goodie bag pun untuk hampers banyak ya teman-teman. Nanti kita tinggal isi aja, mau diisi dengan parcel atau dengan berupa cenderamata seperti mukena, kerudung, baju. Nanti tinggal dimasukkan, udah simple ya teman-teman. Nah ini juga di bagian sampingnya. Lah, lanjut ya teman-teman. Ini saya sudah pulang habis maghrib. Saya langsung prepare. Ini belum malam Ramadan ya teman-teman, karena kalau malam Ramadan sudah tidak sempat lagi. Karena sudah harus tarawih ya teman-teman. Karena ini belum malam Ramadan, masih kurang 1 hari lagi. Jadi di rumah saya mau rangkai dulu ya hiasannya. Ini anak saya lalu lalang aja, dia kesenengan. Anak kecil kan kayak gini-gini happy ya teman-teman. Jadi main di depan kamera terus, padahal ini harusnya dia yang ini ya, cuma anak-anak ya gak telaten ya teman-teman. Nanti setelah selesai ini saya pasang-pasang di bagian dinding. Ini ucapan ya teman-teman. Kalimatnya itu marhaban ya Ramadan. Jadi kalau dilihat dari kejauhan atau pas kita masuk itu ada gambar ucapan marhaban ya Ramadan, itu rasanya hati sebahagia ini teman-teman gitu ya. Pokoknya happy lah kalau mau puasa itu, suasana hidup itu rasanya berbeda ya teman-teman. Nah lanjut ya, saya mau bersihkan ini juga dan saya mau rapihkan. Pokoknya sebisa mungkin lah ini ditata rapi biar benar-benar kelihatan berbeda suasana teman-teman antara Ramadan dan juga hari-hari biasa. Teman-teman mungkin kalau menjelang Ramadan ini ada yang berkunjung ke rumah orang tua ya teman-teman, seperti kita membawain oleh-oleh, kemudian juga kita menyekar gitu ya. Nah ini hasilnya teman-teman. Oke teman-teman, nah ini besoknya ya teman-teman. Ini sekitar jam 3 pagi sudah masuk sahur pertama teman-teman. Nah ini saya mau masak nasi dulu. Saya biasanya kalau masak dadakan ya teman-teman, karena biar fresh. Siapa nih tim di sini yang seperti saya kalau masak dadakan atau masak lauknya terlebih ya teman-teman. Kalau nasi kadang jam 9 sebelum tidur itu saya sudah tanak ya teman-teman. Nah ini untuk masaknya baru saya lakukan di jam 3 pagi, karena kalau makan lauk panasan itu atau hangatan kurang senang ya teman-teman. Saya maupun paksa juga seperti itu, jadi lebih baik masak dadakan, bangun lebih awal teman-teman. Saya bangun sekitar jam 3 sampai 1 jam lah ini masak kelar ya teman-teman. Jadi kita sahurnya itu mepet imsak. Nah kemudian setelah itu kita bersih-bersih, nyuci piring, nyapu-nyapu sebentar sambil nunggu azan subuh, barulah mandi, lalu sholat subuh, berjamaah ke masjid, dan lanjut tadarus bersama ibu-ibu di masjid. Nah terus ini rencana saya mau masak telur balado, telur puyuh, dan saya campur dengan telur ayam ya teman-teman. Gimana teman-teman harga telur di tempat teman-teman? Mahalnya seberapa teman-teman? Di sini ya di daerah saya itu per kilo sampai 35.000 saat ini teman-teman. Per kilo berapa butir ya isinya teman-teman? Harganya lumayan sekarang telur sedang meroket. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya kita ya teman-teman. Walaupun harganya mahal, kita masih tetap bisa membelinya.
Oke teman-teman, ini saya mau goreng tempe, goreng tepungnya ya teman-teman. Jadi kalau ini semua serba dadakan, dimakan masih panas-panas dan masih kriuk, itu rasanya beda ya teman-teman. Lanjut, ini saya mau ngeracik bumbu baladonya ya teman-teman. Bumbunya biasa aja, seperti pada umumnya. Bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe sedikit aja, sama cabai rawit dan juga cabai keriting gitu. Untuk pedasnya sesuai selera aja. Jadi kalau sudah bikin telur balado, saya tidak usah lagi bikin sambal teman-teman. Itu maksudnya mempersingkat ya teman-teman. Karena kalau mau sahur masaknya terlalu banyak item, nanti khawatir kesiangan, repot di dapur terus ya teman-teman. Saya paling banyak tuh 3 item teman-teman kalau untuk masak. Tapi alhamdulillah selalu pas waktunya, setiap jam 4 atau bahkan jam 4 kurang sudah selesai. Karena walaupun saya nggak ada stok bumbu dasar, tetapi saya sudah siang-siangi semua pada saat food prep. Jadi itu juga sangat membantu ya teman-teman. Cuma bedanya kita tidak ada bumbu dasar aja. Mungkin kalau ada bumbu dasar lebih cepat lagi gitu. Ya itu semua kembali ke selera kita masing-masing ya teman-teman. Ini tanpa kita mau harus repot, tinggal chopper aja juga kan cepet gitu. Jadi karena kebetulan chopper saya udah sedikit error ya teman-teman, harus dilem biru. Jadi ini ya udah saya ulek aja. Kayak gini sebetulnya lebih sedap ya teman-teman ketimbang harus dicoper. Cuma kalau untuk saat ini betul-betul memang membutuhkan waktu yang satset, karena kita mengejar imsak, jangan sampai kita lupa waktu main di dapur, tahu-tahu sudah hampir imsak nggak keburu makan. Tapi yang nggak sih ya, sejauh ini alhamdulillah setiap tahun nggak pernah ngalami hal itu. Ya gimana nih teman-teman, sudah ada yang batal belum puasanya? Baru dimulai ini biasanya kalau ibu-ibu kita pada umumnya gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah saya kondisi baru habis selesai ya, jadi aman insya Allah sampai hari H. Nah ini saya mau tumis dulu ininya ya teman-teman, bawang merah bawang putih untuk masak cah kangkung. Biasa sayur favorit di dalam rumah itu cah kangkung teman-teman, karena ini sayur yang menurut saya adalah sayur yang aman dari asam urat. Asam urat boleh nggak sih ya makan ini? Komen dong teman-teman. Yang saya tahu bayam ya yang nggak boleh. Nah ini sajiannya udah matang semua teman-teman, kita tinggal sahur aja. Mari teman-teman.